Yang terhormat dan yang saya hormati Dewan Juri dan rekan tim dari tim oposisi, perkenalkan nama saya Joel Jimmy selaku pembicara pertama dari tim Pro. Baik, saya akan mulai perdebatan saya dalam 3, 2, dan 1. Baik, dengan Mosi sebagai negara berkembang, Dewan ini lebih memilih mengadopsi kurikulum negara maju daripada membuat kurikulum pendidikannya sendiri. Dewan Juri yang terhormat, kami sebagai tim pemerintah sangat menyetujui dan sangat mendukung mosi kita pada pagi hari ini karena sebagai negara berkembang sudah seharusnya kita memilih untuk mengadopsi, untuk menerapkan pendidikan atau kurikulum yang berbasis negara maju daripada membuat kurikulum pendidikan kita sendiri. Oke, saya akan menjelaskan mengapa pendidikan penting bagi negara. Contohnya, mengapa pendidikan ini penting bagi suatu negara. Baik, Dewan Juri yang terhormat, ketahuilah bersama, kita bisa melihat negara-negara yang maju itu salah satu faktor menyebabkan mereka disebut sebagai negara maju adalah karena satu, pendidikan mereka yang sangat memadai atau bisa disebut sebagai negara pendidikan mereka itu sangat efektif bagi siswa-siswa mereka. Kita lihat seperti contohnya Malaysia. Kita tidak perlu mengambil contoh jauh negara, kita contohkan kepada negara Malaysia, di mana pendidikan di negara Malaysia itu sangat bisa dikategorikan sebagai sudah maju atau sudah sangat efektif bagi siswa-siswinya. Kita lihat sebagai saat ini negara Malaysia sudah dikategorikan sebagai negara maju. Karena apa? Pendidikan mereka itu sangat memadai. Kita bisa lihat siswa-siswinya itu kebanyakan rata-rata itu berprestasi, bahkan sudah memasuki tingkat internasional di setiap lomba-lomba yang ada diselenggarakan di seluruh dunia. Maka itu dapat kita simpulkan bahwasannya Malaysia sudah dikategorikan sebagai negara maju karena mereka mengadopsi kurikulum bagi negara. Jadi mereka itu tidak pendidikan di Malaysia itu tidak mengikat siswanya seperti yang kami rasakan sebagai siswa Indonesia. Baik, saya akan jelaskan 3 definisi utama. Yang pertama, kurikulum negara maju dan kurikulum negara maju. Kurikulum adalah suatu perencanaan pendidikan atau kurikulum itu bisa kita kategorikan sebagai perencanaan ke depannya nih untuk pendidikan itu seperti apa. Misalnya nanti kita akan buat apa, ini nanti ada apa ya, nanti kita ngapainnya, itu yang disebut sebagai kurikulum. Jadi itu bisa dikategorikan sebagai perencanaan untuk ke depannya. Nah, negara maju dan berkembang. Ketahuilah Dewan Juri terhormat, negara dikategorikan sebagai 2, maju dan berkembang. Negara maju kita bisa lihat negara maju itu adalah China, Amerika, Rusia, dan lain sebagainya, Korea, dan masih banyak lagi. Kenapa? Pengertiannya, negara maju adalah negara yang pembangunan infrastrukturnya sangat memadai, minimnya kemiskinan, minimnya pengangguran, dan bisa disebut sebagai negara yang maju karena mereka sudah tingkat kualitas mereka itu sudah jauh daripada negara yang berkembang. Bisa kita lihat sebagai China dan Amerika itu kan 2 negara maju. Dan kalau negara berkembang itu berbeda. Dewan Juri terhormat, negara yang berkembang adalah negara yang dimana itu dalam proses pertumbuhan. Jadi mereka negara yang berkembang itu seperti kita Indonesia, di mana infrastrukturnya sampai hari ini belum selesai, jalan masih banyak yang rusak, bahkan masih ada kasus-kasus yang tidak perlu disebutkan yang terjadi di Indonesia. Maka kita dikategorikan sebagai negara yang sedang bertumbuhnya turun naik tapi tidak tahu kapan naik kapan turunnya, kadang naik kadang turun, jadi tidak menentu. Jadi negara kita dikategorikan sebagai negara yang berkembang alias dalam proses. Dan ketiga, kurikulum negara maju. So saya sudah jelaskan tadi, Dewan Juri terhormat, sudah pastinya kurikulum negara maju sudah bisa ditangkap oleh Dewan Juri bahwa kurikulum negara maju adalah kurikulum yang merencanakan sesuatu tetapi berbasis kemajuan teknologi. Jadi siswa-siswa itu berfokus atau difokuskan, disiapkan dari sejak dini untuk berfokus pada skill dan dunia teknologi di masa depan, seperti persiapan mereka untuk menghadapi yang namanya musim AI atau ChatGPT atau robot-robot ke depannya. Dewan Juri terhormat, ketahuilah dunia semakin tahun demi tahun maju dengan perkembangan AI ataupun teknologi di era modern saat ini. Jadi kalau kita hanya seperti ini diam dan duduk tanpa memikirkan masa depan anak-anak bangsa, maka apakah terjadi kepada negara kita? Dewan Juri yang terhormat, bayangkan suatu masa di mana ketika manusia tidak lagi diperlukan. Kenapa? Karena semua pekerjaan sudah digantikan oleh AI, sedangkan negara kita hanya mengharapkan kepada ChatGPT, hanya mengharapkan kepada orang lain, hanya mengharap sumber daya alam, sumber daya manusia dari luar. Itu kan sama saja kita sedang berpangku tangan kepada orang. Dan bayangkan jika suatu saat musim AI atau robot sudah terjadi, apa yang terjadi dengan bangsa kita? Dewan Juri terhormat, baik, saya akan teruskan status quo kita. Saya akan mengambil 2 negara, yaitu Finlandia dan Singapura. Kedua negara tersebut sudah sah mengadopsi kurikulum negara maju, dan kita lihat hasilnya, Dewan Juri terhormat, bahwasanya negara tersebut sangat maju. Bahkan kita bisa melihat perkembangan mereka yang sangat pesat, di mana siswa-siswa mereka itu menciptakan suatu teknologi dengan inovasi yang baru. Disebabkan karena apa? Karena sejak dini
sejak SD mereka dipersiapkan untuk dunia teknologi yang saat ini. Mereka dipersiapkan untuk menghadapi era globalisasi, di mana era modern ini saat ini terjadi, di mana semua dikuasai oleh teknologi dan juga super AI. Maka kita bisa lihat dua negara tersebut, Dewan Juri yang terhormat seperti Finlandia dan juga Singapura, di mana mereka mengadopsi kurikulum negara maju. Dan kita bisa lihat hasilnya, Dewan Juri terhormat mereka sangat pesat berkembang, sangat tumbuh, sangat luar biasa. Kita bisa lihat negara tersebut. Itu adalah status quo yang ada di sekeliling kita, Dewan Juri terhormat. Saya akan masuk di argumen saya. Argumen saya yang pertama adalah dengan menggunakan kurikulum negara maju kita akan mengefisien atau menghemat uang, waktu, tenaga kerja dan lain-lain. Dewan Juri terhormat, ketika kita menggunakan atau mengadopsi kurikulum negara maju, yaitu berbasis kepada berfokus pada skill atau dunia teknologi masa depan, kita sedang menghemat waktu, menghemat uang, menghemat tenaga kerja dan lain-lain. Kenapa saya katakan demikian? Karena kita bisa lihat saat ini kurikulum yang kita gunakan saat ini di Indonesia itu sangat membutuhkan banyak sekali uang, membutuhkan sangat banyak waktu, membutuhkan tenaga kerja atau staf yang sangat banyak untuk mengcover seluruh tenaga pendidikan yang ada di suatu sekolah ataupun di mana di satuan pendidikan tersebut. Dan juga kita bisa lihat saat ini sangat banyak uang atau waktu yang dikorbankan atau dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan untuk melakukan yang namanya itu efisiensi untuk membuat kurikulum, di mana kurikulum saat ini kan diganti tuh. Jadi kurikulum sekarang tuh diganti jadi banyak peraturan yang baru. Dan saya akan masuk di argumen saya yang kedua, yaitu ini dapat menciptakan Indonesia emas di tahun 2045. Dan ini kan siswa diberi kebebasan dalam belajar tanpa adanya aturan yang tidak jelas. Jadi ini ketika kita mengadopsi kurikulum negara maju, so otomatis kita dapat menciptakan Indonesia emas 2045. Kenapa saya katakan? Saya jamin Dewan Juri terhormat, ketika kita mengadopsi kurikulum negara maju 2-3 tahun atau 10 tahun ke depan, Indonesia akan menjadi negara yang maju. Percaya kepada pertanyaan saya, Dewan Juri. Kenapa? Asal kita memfokuskan anak-anak kita memfokuskan siswa muda saat ini dengan dunia teknologi, saya percaya 10 tahun ke depan anak-anak bangsa Indonesia ini akan menciptakan suatu teknologi, suatu inovasi yang baru, suatu teknologi yang bisa digunakan oleh banyak orang, Dewan Juri yang terhormat. Jadi ini juga kan memberi kebebasan kepada siswa untuk belajar. Jadi sama halnya seperti yang terjadi saat ini. Ada siswa yang tidak suka mata pelajaran ini tetapi diwajibkan atau diharuskan untuk mengikuti juga. Ada siswa yang bidangnya itu lebih ke olahraga tetapi dipaksa ikut ke dunia akademik. Jadi ini merupakan suatu paksaan atau suatu tali yang mengikat setiap siswa sehingga sulit untuk berkembang, sulit untuk mengembangkan potensi diri mereka, Dewan Juri terhormat. Maka kami nyatakan kami sangat setuju jika negara Indonesia mengadopsi kurikulum negara maju. Dan saya lanjutkan. Argumen saya ini dapat menciptakan seperti yang tadi Indonesia tahun 2045 dan adanya aturan tidak jelas. Jadi saat ini kita melihat, Dewan Juri yang terhormat, bahwasannya aturan yang dilakukan oleh pemerintah atau Kementerian Pendidikan saat ini sangat banyak sudah bisa dikategorikan sebagai tidak jelas, Dewan Juri yang terhormat. Jadi ketika kita menggunakan kurikulum negara maju, kurikulum itu tidak lagi dikendalikan, tidak lagi diatur oleh Kementerian Pendidikan, tetapi negara lah yang mengatur kurikulum tersebut, Dewan Juri yang terhormat. Kenapa? Karena ketika Kementerian Pendidikan yang mengendalikan kurikulum itu membuat peraturan yang sangat tidak jelas, sangat tidak masuk di pikiran akal manusia sama sekali. Bahkan kita sampai terheran-heran mendengarnya, Dewan Juri terhormat. Tidak perlu saya sebutkan satu, Dewan Juri sudah ketahui bersama. Oke, saya akan menyebutkan contoh ketimpangan di kurikulum kita saat ini. Seperti pemerintah mengubah ujian nasional ke tes kemampuan akademik, menghapus P5, mengembalikan jurusan IPA IPS ke anak-anak kelas 10 dan kelas 11 tahun ini, membuat kebijakan untuk batas usia masuk sekolah, dan semua lomba yang diselenggarakan oleh BPTI atau Puspresnas seperti OSN, OPSI, FLS 3N dan masih banyak lagi itu secara online atau daring. Dan ini perlu dipertanyakan, Dewan Juri terhormat, di mana peran Kementerian Pendidikan dalam mengembangkan talenta, di mana BPTI selama ini, di mana peran BPTI, di mana peran pusat prestasi untuk mengembangkan talenta atau bakat siswa di dalam pendidikan jika olimpiade tersebut saja dilaksanakan secara daring atau online, Dewan Juri terhormat. Ini perlu dipertanyakan. Nah, maka dapat saya simpulkan, jika kita ingin melihat Indonesia yang maju, yang makmur ke depannya, maka berdasarkan argumentasi saya, maka kami dari tim pemerintah atau tim pro sangat mendukung dan menyetujui adanya kurikulum negara maju adanya kurikulum negara maju di pendidikan suatu negara, khususnya negara Indonesia. Baik, terima kasih.